70 tahun Indonesia merdeka adalah kebahagiaan, adalah modal. Dan modal itu harus kita canangkan sebagai langkah berikutnya. Menjadi Indonesia yang memang punya harkat martabat di berbagai belahan dunia dan berharkat bermartabat di rumah sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-70 tahun. 70 tahun bukan usia yang singkat. Indonesia dalam waktu 70 tahun ini harusnya sudah semakin lebih baik, semakin merdeka secara ekonomi, rakyatnya semakin makmur, pengangguran semakin sedikit, banyak masyarakat yang semakin bisa makan, semakin bisa punya kekayaan, semakin bisa maju, dan ekonomi Indonesia ke depannya harus semakin lebih baik lagi. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Harapan saya, bangsa Indonesia ke depan akan lebih maju lagi. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Semoga Indonesia makin maju. Dirgahayu Indonesia yang ke-70. Semoga di masa-masa yang akan datang Indonesia akan lebih baik daripada sekarang. Terutama harga sembilan pokok murah-murah dan terjangkau oleh orang seperti kami ini. Merdeka! Ya, kembali lagi di Indonesia 70 dan kita masih berbincang-bincang dengan pengamat ekonomi Firmanza atau kita kenal dengan Mas Fis. Ya, tapi Mas Fis sudah berdua nih sekarang ya, karena sudah bersama juga dengan Kang Andris Wijaya. Kang Andris, salam merdekanya Mas Andris? Merdeka. Merdeka di Garut ya. Garut. Mas Betul Andris sekali. ini adalah seorang pengusaha muda yang sukses dengan produksi beras liwet instan. Mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah mencobanya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu ya sekilas profil dari Andris Wijaya. Lahir dan tumbuh di Garut, Andris sempat berkarir di salah satu perusahaan minyak asing di Jakarta. Atas permintaan sang bunda, Andris pulang kampung untuk meneruskan usaha beras keluarga yang sempat vakum sejak sang ayah tutup usia di tahun 1996. Merintis usaha beras Garut saat usianya masih 23 tahun bukanlah hal mudah. Tak langsung berhasil, Andris pun sempat mengalami jatuh bangun dalam membangun bisnis beras Garut. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada tahun 2011, kepiawaiannya mengelola bisnis oleh-oleh nasi instan untuk mendongkrak kepopuleran beras Garut menuai berbagai penghargaan. Kekayaan alam Garut yang indah, hamparan sawah yang luas, Garut dikaruniai tanah yang subur. Meningkatkan nilai jual potensi beras Garut merupakan cita-cita Andris. Sebagai sarjana teknik mesin, Andris pun mempraktekkan ilmunya untuk merakit mesin penggilingan beras dengan 3 tahap. Mesin modifikasinya ini bisa sekaligus menggiling dan mencuci beras. Hal ini agar beras yang diproses lebih bersih. Kini dalam sehari Andris memproduksi sekitar 8 ton beras. Produksi beras instan baik liwet maupun nasi uduk warna pun diproduksi hingga 3.000 pack per harinya. Kini impian yang diiringi kerja keras Andris mulai terwujud. Tak hanya hasil inovasi beras instannya yang laris dan sudah diekspor hingga ke Amerika dan Dubai, beras Garut pun makin diminati konsumen. Keberhasilan usaha Andris pun makin dilirik para wira swasta di beberapa kota besar untuk menjual kembali atau menjadi reseller beras Garut serta nasi instan hasil inovasinya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, salah satu solusi menghadapi menurunnya daya ekonomi adalah menjadi entrepreneur. Ya. Sekarang entrepreneur sudah ada di sini, sudah ada bersama Mas Fis dan bersama di tengah-tengah kita. Betul ya. sekali. Ya. Kumaha, Kang Andris, Garut tetap Yahut? Yahut. Tetap Yahut. Tapi ini kalau bicara soal Mas Andris Wijaya ini telah sukses mengembangkan usaha beras Garutnya dan melebarkan produksi juga dengan membuat nasi liwet Itu instan. salah satu terobosannya. Bahkan sudah mengekspornya hingga ke Dubai, Amerika, dan yang luar biasa nih Rahma, omsetnya itu mencapai 200 juta per bulan. Bikin ngiler. Bukan cuma bikin ngiler aja, tapi kita bisa lihat ini di meja ada beberapa penghargaan yang juga diberikan atas prestasi dari Kang Andris ini seperti itu. Nah, tapi kalau saya mau bertanya deh, apa sih seorang anak muda datang ke kampung gitu ya, terus membuka usaha dan mempekerjakan warga sekitar, itu ceritanya bagaimana awalnya? Jadi saya kembali lagi ke Garut karena sadar akan potensi beras Garut. Beras Garut memang harganya sudah di atas beras daerah yang lainnya, tapi namanya itu tidak muncul ke konsumen. Nah, memang saya biasa mengirim beras curah itu dari segi berjualan beras curah aja sudah dapat untung. Tetapi ada keinginan untuk mengangkat beras Garutnya. Karena beras Garut ini sangatlah khas. Berbeda dengan beras daerah yang lainnya. Kemudian timbul keinginan memikirkan bagaimana caranya dan saya melihat kota Garut ini sebagai kota wisata. Dan wisata biasanya selalu identik dengan sesuatu yang khas, unik dan menarik. Dan menurut saya beras Garut ini sangatlah khas Garut. Karena hanya dimiliki oleh Garut. Kemudian timbul keinginan untuk
menjadikan beras ini sebagai oleh-oleh khas Garut. Tetapi kalau beras biasa dikemas, saya pikir tidak ada daya tariknya. Orang akan berpikir 2 kali untuk membeli oleh-olehnya itu adalah beras. Betul. Ini strategi Kemudian marketingnya ini. ya dicari lagi daya tariknya, kembali ke filosofi nama perusahaan kami 1001. Di antara 1000 cuma ada 1 yang seperti ini, berarti harus ada sesuatu out of the box-nya. Betul. Kemudian saya mengambil konsep dari mie Instan instan, ya. kemudian saya aplikasikan ke dalam nasi khas Jawa Barat, yaitu nasi liwet. Betul. Kemudian dan kebetulan bahan baku nasi liwet ini mudah untuk diawetkan, dikeringkan secara alami tanpa bahan pengawet. Nah, dari situlah kemudian saya membuat nasi liwet instan. Ada rasa yang paling Aris suka tuh pasti, Apa? rasa nasi liwet jengkol. Ada kan ya, Kang? Serius, beneran? Jadi macam-macam rasanya itu ya? Ya, ada rasa jambal, teri, cumi, original, jengkol, dan pete ada. Tuh kan. Dan yang pedas juga ada. Kemudian dari turunan nasi liwet, saya juga membuat nasi uduk. Tapi Nasi uduk. variasinya itu ke arah warna. Nasi uduk warna. Ada warna kuning dari kunyit, ungu dari ubi ungu, merah dari angkak. Jadi semuanya itu menggunakan bahan-bahan Iya, alami. menarik ya, karena yang saya tahu filosofi dari nasi liwet ini juga bukan sekedar makannya, Aris, tapi biasanya nasi liwet itu dinikmati secara bersama-sama gitu kan, kalau di kampung gitu kan ya. Betul. Jadi ada di situ ada filosofinya, ada kreativitasnya. Nah, Betul. kalau Mas Fis melihatnya itu sebuah usaha yang luar biasa, terobosan, tapi bisa nggak sih bertahan di tengah keterpurukan ekonomi? Saya rasa Kang Andris ini perlu di cloning ya. Biar banyak yang seperti Biar banyak Mas Andris kopi yang gitu ya. banyak gitu ya. Karena begini, potensi daerah kita cukup luar biasa ya. Betul. Kita dikaruniai alam, kemudian sumber daya yang melimpah dan membutuhkan orang-orang seperti Kang Andris ini untuk bisa mengkreativitaskan, Betul. membuat inovasi, membuat terobosan menjadi barang yang atau produk yang memiliki nilai tambah. Dan yang penting adalah juga mengangkat nama daerah. Ini saya rasa luar biasa karena potensi-potensi daerah, kekayaan, baik itu budaya, baik itu kekayaan, Betul. kita luar biasa. Tapi Mas, kalau bicara soal ini kan SDM ya, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu kan sangat kaya sekali, banyak sekali, dan salah satu yang tadi sudah dikaryakan adalah nasi beras Garut gitu ya. Terus menurut Mas, apakah sumber daya manusianya kira-kira harus bagaimana, harus diapakan, dan kira-kira pemerintah nih mensupportnya harus bagaimana? Saya rasa orang-orang kita kreatif ya dan inovatif. Kita bukan orang yang malas bekerja, kita bukan orang yang hanya menggantungkan dari kekayaan alam, tapi banyak cerita-cerita sukses seperti Kang Andris ini di daerah lain. Dan pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah perlu terus mendorong agar tadi itu tidak hanya membantu masalah pembiayaan, tapi juga teknologi produksi, sampai juga membantu akses pasar. Betul. Dan juga kualitas. Iya. Ini yang perlu ada dukungan dari Dan perlu juga pemerintah. ada yang namanya inovasi supaya berlanjut begitu ya. Kalau Kang Andri sendiri kan tidak mungkin hanya berhenti sampai di nasi liwet instan. Nah, terusnya nih apa lagi nih Kang Andris? Nah, setelah nasi liwet dan nasi uduk warna, kita mengeluarkan produk cireng yang khas daerah juga. Aduh, Garut pisan ya Pak. Itu enak pagi-pagi dingin-dingin makan cireng terus. Cireng, cimol juga ada. Kemudian kemarin kita baru soft opening resto. Memang orang-orang akan berpikiran ketika saya membuat resto pasti ada hubungannya dengan liwet. Tetapi ini nggak ada hubungannya sama liwet. Saya membuat restoran namanya The Anclom. The Anclom. Ya. Itu Artinya? Nah, Anclom ini kalau bahasa Indonesia itu dicelupkan. Dicelup. Ya. Dicelup. Jadi saya memang ngambil konsep dari steamboat dan suki. Oke. Tapi namanya saya kamuflasekan menjadi The Anclom biar orang-orang Garut itu tidak segan, dan bagi wisatawan pun menjadi sesuatu yang aneh. Karena makanan yang dianclomkan atau dicelupkannya juga ada khas Garut seperti bakso aci. Bakso aci. Tapi menarik sekali ya, Rahma. Tadi kan Mas Fis juga sempat bilang kalau salah satu untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah salah satunya dengan entrepreneur seperti Mas Andris Tapi ini. dukungan pemerintah juga itu harus dia. ada. Apakah dirasakan oleh Kang Andris nih dukungan pemerintah terhadap bisnisnya? Alhamdulillah dari awal perjalanan liwet kita dibantu dari pelatihan-pelatihan, pameran-pameran, bahkan saya pergi pameran ke luar negeri itu difasilitasi. Dan saya juga dapat penghargaan ini karena diikutsertakan mewakili daerah untuk ada ajang seperti dari Kementerian Perdagangan,
saya diikut sertakan, alhamdulillah menang, dan dari pertanian juga saya dapat juga, dan dari situ media kemudian Betul. banyak Akhirnya apresiasi datang terus ya. ya. Jadi artinya itu dukungan dari pemerintah itu ada sebenarnya seperti Betul. itu. Nah, tapi masih ada nggak nih kira-kira yang masih harus dikembangkan, optimalkan dari dukungan pemerintah? Harapannya mungkin apalagi sekarang Indonesia katanya sudah merdeka sampai 70 tahun. banyak sekali, tapi khususnya saya berpengharapan lebih perhatian kepada para petani. Iya. Para petani, harapan saya ingin supaya dibina, supaya bisa menghasilkan hasil pertanian yang bisa berdaya saing, baik dari segi kualitas maupun harga. Jadi istilahnya kalau petani itu bisa sejahtera, tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi oleh banyak orang juga. Iya, saya Iya, setuju sekali. setuju Tapi sekali. kalau menurut Mas Fis, apakah kondisi perekonomian Indonesia sudah merdeka? Kayaknya gimana nih, Mas? Saya rasa kita udah merdeka Sudah ya. merdeka Sudah ya? merdeka karena kita sudah mandiri membuat kebijakan perekonomian kita. Kita tidak didikte lagi oleh asing untuk membuat kebijakan kita. Ya. Memang yang perlu kita butuhkan sekarang adalah Indonesia Incorporated. Berarti itu harapannya ke depannya seperti apa, Mas Fis, kira-kira nih? Kita menjadi lebih kuat gitu ya. Itu dia. Karena turbulensi perekonomian dunia akan masih terus terjadi. Betul. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah tadi menguatkan diri kita. Ya. Jadi entrepreneur kita dorong, kemudian juga komunikasi antara pekerja dengan pengusaha, dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi juga penting. Ini perlu Komprehensif saling menguatkan. semuanya ya. Jadi perlu betul. ditingkatkan komunikasi antar negara dan pemerintah juga, dan juga menguatkan para pelaku-pelaku bisnis dan entrepreneur seperti itu. Betul. gitu. Terima kasih banyak Terima Kang kasih, Andri Kang sudah Andri. berbagi kisah suksesnya dan berbagi pandangannya, Mas Fis Betul, ya. terima kasih Mas Fis. Ya. Betul. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan melihat situasi terkini di Istana Negara bersama Temi dan Sivana. Tetaplah di Indonesia 70.